Suamiku memukulku di depan pelakor dan keluarganya tanpa ampun. Langsung aku balas suami dengan mengambil semua aset kekayaanku di rekening suami, lalu ku gugat cerai dia dan ku balas mereka sampai jadi gelandangan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting sendok beradu dengan gelas di meja panjang itu masih terdengar jelas. Malam itu seharusnya menjadi jamuan sederhana di rumah mertua. Tapi entah mengapa suasana terasa tegang sejak awal aku duduk di kursi. Senyum-senyum miring yang terlontar dari bibir pelakor dan keluarganya membuat jantungku berdetak tidak nyaman. Aku berusaha menahan diri, menunduk, dan menjaga sikap. Namun, ternyata malam itu adalah awal dari luka paling dalam hidupku. Lihatlah, perempuan ini masih saja berani duduk di meja yang sama dengan kami. Sindir salah satu keluarga pelakor. Seorang perempuan setengah baya yang tak lain adalah ibunya. Nadanya terdengar merendahkan. Seolah-olah aku hanyalah orang asing yang tidak pantas berada di sana. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Suamiku duduk di sampingku, tapi alih-alih membelaku, ia justru menatapku dengan mata penuh kebencian. Seolah kehadiranku benar-benar merusak kenyamanannya. Apa kau tidak punya malu? Aku sudah berkali-kali bilang, kau ini hanya beban. Tiba-tiba suamiku menghardikku. Suaranya keras hingga membuat semua orang di meja terdiam sejenak. Aku terperanjat. Darahku serasa berhenti mengalir. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Tapi ternyata itu belum seberapa. Tiba-tiba, tanpa aku sangka, tangannya terangkat tinggi dan plak. Suara tamparan keras itu menggema di seluruh ruangan. Wajahku perih. Panas, seketika mataku berkaca-kaca. Aku hanya bisa memegang pipi kiriku yang mulai memerah. Semua orang terdiam, tapi kemudian suara tawa pelakor pecah, diikuti keluarganya. Hahaha, akhirnya kamu berani juga menunjukkan siapa sebenarnya yang lebih berhak. Pelakor itu, yang sejak awal berdiri di belakang kursinya dengan gaya congkak, tersenyum puas. Aku terdiam. Bukan karena tidak ingin melawan. Tapi aku terlalu kaget dan hatiku remuk berkeping-keping. Suamiku, lelaki yang dulu pernah aku banggakan, tega melakukan itu di depan banyak orang, bahkan di depan perempuan yang merebutnya dariku. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kau pikir selama ini aku bisa kaya karena kau? Semua ini karena aku sendiri, bukan karena kamu. Suamiku kembali berteriak. Aku mencoba membuka mulut, ingin membela diri. Namun belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, sebuah dorongan keras mendarat di bahuku. Aku terjatuh dari kursi, lututku terbentur lantai dingin. Tangis tertahan akhirnya pecah juga, meski aku berusaha menahannya. Di sekelilingku, hanya ada tawa dan cibiran. Kasihan sekali, bahkan untuk duduk di kursi saja kau tidak pantas. Ucap ibunya pelakor dengan suara penuh ejekan. Aku menengadah. Menatap satu persatu wajah mereka yang memandangku seperti aku ini hanyalah sampah. Lalu pandanganku berhenti pada wajah suamiku. Wajah yang dulu pernah begitu aku cintai. Wajah yang pernah membuatku rela berkorban siang dan malam. Kini wajah itu hanya memancarkan kebencian. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Perih bukan hanya di wajahku, tapi jauh di dalam hatiku. Aku merasa seluruh harga diriku diinjak-injak. Sudahlah, jangan terlalu kasar padanya. Nanti dia kabur dan malah bikin repot. Ujar pelakor pura-pura prihatin, tapi tatapan matanya penuh kepuasan. Aku terhuyung mencoba bangkit, tapi lututku sakit. Aku berpegangan pada ujung meja, menahan rasa sakit yang menusuk. Dalam hati, aku berteriak, "Kenapa? Apa salahku? Selama ini aku yang menemaninya dari nol. Yang ikut membangun bisnis kecilnya hingga menjadi besar. Aku yang rela menahan lapar ketika dulu keadaan sulit. Aku yang sering begadang menemaninya menyusun rencana usaha, sementara dia hanya sibuk mengejar mimpinya. Aku yang mendukungnya, bahkan mengorbankan karierku sendiri demi melihatnya sukses. Dan inilah balasannya? Tanganku gemetar, pikiranku campur aduk. Malam itu, aku merasa dunia runtuh menimpaku. Tapi di balik rasa sakit yang mendalam, perlahan-lahan tumbuh sesuatu yang lebih besar, tekad.
Aku menatap lurus pada wajah suamiku yang masih berdiri congkak di hadapanku. Tatapanku mungkin basah karena air mata. Tapi aku tahu mataku mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Amarah bercampur dendam. Baiklah, bisikku lirih. Hampir tidak terdengar oleh siapapun. Jika ini caramu memperlakukan aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya pantas dihina. Aku menghapus air mata dengan punggung tanganku, berdiri dengan sisa tenaga. Meski tubuhku gemetar, aku mencoba menegakkan punggungku. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Pelakor tersenyum sinis, lalu berbisik pada suamiku. Kau lihat? Dia bahkan tidak berani melawan. Perempuan seperti itu hanya cocok jadi alas kaki. Mereka semua tertawa lagi, dan tawa itu semakin menyalakan bara di dadaku. Malam itu, aku bertekad, aku akan membalas. Tidak dengan cara yang sama, tapi dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Aku akan merencanakannya. Dan ketika waktunya tiba, mereka semua akan menyesali tawa mereka malam ini. Aku berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat, tapi di baliknya ada sesuatu yang baru, kekuatan yang muncul dari luka. Malam itu, di balik tamparan dan penghinaan, lahirlah seorang perempuan baru dalam diriku, perempuan yang tidak akan lagi tinggal diam. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Sakit di wajah akibat tamparan suamiku masih terasa. Begitu pula nyeri di lutut yang terbentur lantai. Namun, yang lebih menyakitkan adalah luka di hatiku. Kata-kata suamiku terus terngiang-ngiang di telinga, bercampur dengan tawa pelakor dan keluarganya. Sesampainya di kamar, aku menyalakan lampu kecil di meja rias. Cermin besar menampakkan wajahku yang lebam di pipi kiri, bibirku pecah, dan mata sembab karena air mata. Aku menatap pantulan itu lama sekali, seakan-akan mencoba mengenali kembali siapa perempuan yang ada di balik wajah penuh luka itu. Apa aku pantas menerima semua ini? Gumamku lirih. Tanganku perlahan menyentuh pipi yang memerah. Rasa sakit itu nyata, tapi lebih nyata lagi adalah kesadaran yang tiba-tiba menghantam. Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku diinjak. Aku sudah terlalu lama diam, menelan semua perlakuannya, berpikir bahwa kesabaran akan menyelamatkan rumah tangga kami. Kenangan masa lalu bermunculan satu persatu. Aku ingat saat pertama kali bertemu dengannya, lelaki sederhana dengan mimpi besar. Saat itu, aku melihat tekad di matanya, dan aku yakin dialah orang yang akan kucintai seumur hidup. Aku masih ingat ketika kami memulai usaha kecil di garasi rumah. Aku yang menulis catatan, menghitung uang, dan mengurus administrasi. Dia yang bekerja di lapangan, berjualan, membangun relasi. Kami adalah tim yang solid. Aku rela meninggalkan pekerjaanku sebagai pegawai bank, karena aku percaya dengan usaha bersama, kami akan berhasil. Dan benar saja, usaha itu berkembang. Dari satu toko kecil, menjadi beberapa cabang. Dari keuntungan yang pas-pasan, hingga bisa membeli rumah besar dan mobil mewah. Tapi semakin tinggi kami naik, semakin jauh ia dariku. Aku sibuk mengurus rumah. Dia sibuk dengan dunia luar yang penuh godaan. Aku masih ingat bagaimana aku membela dirinya di depan orang tua yang sempat meragukan pilihanku. Dia pekerja keras. Aku yakin suatu hari dia akan berhasil, kataku dengan bangga waktu itu. Betapa butanya aku. Tidak menyadari bahwa suatu hari kebanggaan itu akan berubah menjadi penyesalan. Air mataku kembali menetes, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada rasa marah yang mengiringinya. Aku yang membantumu membangun semua ini, dan kau berani bilang aku beban. Suaraku bergetar, meski aku sendirian di kamar. Aku menunduk, meremas selimut dengan kedua tanganku. Dadaku sesak, tapi di tengah sesaknya itu, muncul satu hal. Kesadaran. Aku tidak boleh terus-menerus jadi korban. Jika aku diam, mereka akan menginjakku lebih dalam. Jika aku hanya menangis, mereka akan menertawakanku lebih puas. Aku harus bangkit. Pikiranku mulai tenang sedikit demi sedikit. Aku menatap kembali cermin. Kali ini dengan sorot mata yang berbeda. Di balik wajah yang babak belur, aku melihat seorang perempuan yang terluka, tapi masih berdiri.
Dan dari luka itu, aku menemukan kekuatan. Aku tahu, semua aset yang selama ini dibanggakan suamiku, rumah, mobil, tabungan, bahkan bisnis, bukan semata hasil kerjanya. Banyak di antaranya justru atas namaku, atau dibangun dengan uang yang dulu aku simpan dari gajiku ketika masih bekerja. Aku bahkan tahu kode-kode rekening yang ia pikir hanya dia yang menguasai. Senyum tipis tersungging di bibirku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasakan sedikit kelegaan. Jika dia bisa menamparku tanpa ampun, maka aku pun bisa memberikan tamparan yang lebih keras. Bukan dengan tangan, melainkan dengan harta yang selama ini ia banggakan. Aku duduk di meja, mengambil buku catatan yang sejak dulu menjadi sahabatku. Aku membuka halaman demi halaman, menemukan catatan lama tentang arus keuangan usaha kami. Aku pernah menyimpannya diam-diam, sekadar berjaga-jaga jika suatu hari diperlukan. Dan kini, hari itu tiba. Aku mulai menulis rencana sederhana. Mengecek seluruh rekening atas nama suami dan atas nama bersama. Memindahkan dana secara bertahap ke rekening pribadiku. Menghubungi pengacara untuk konsultasi soal harta gonogini dan gugatan cerai. Menyiapkan bukti kekerasan rumah tangga malam ini sebagai tambahan kekuatan hukum. Setiap poin kutulis dengan tangan gemetar. Tapi hatiku semakin kuat. Ya, aku akan lakukan ini. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku teringat lagi tatapan merendahkan pelakor tadi. Senyumnya yang congkak. Tawanya yang menusuk telinga. Membayangkan wajahnya saja membuatku semakin yakin bahwa aku harus membalas. Tidak hanya pada suami, tapi juga pada perempuan yang merebut kebahagiaanku dan keluarganya yang sombong itu. Aku menutup buku catatan, lalu berbaring di kasur. Mataku menatap langit-langit kamar, tapi pikiranku jauh melayang. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak lagi menangis sepanjang malam. Ada luka, ada sakit, tapi ada pula api yang menyala di dalam diriku. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi jadi istri yang lemah. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak. Dan aku akan memastikan suami, pelakor, dan keluarganya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku menarik selimut, menutup mata perlahan. Rasa sakit di tubuhku masih terasa, tapi untuk pertama kalinya, aku bisa tidur dengan sedikit senyum di bibirku. Senyum yang lahir dari tekad untuk bangkit. Aku tahu, jalan di depanku tidak akan mudah. Akan ada pertarungan panjang, mungkin penuh air mata lagi. Tapi aku tidak takut. Luka yang mereka berikan malam ini justru telah membuka mataku. Aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku adalah perempuan yang siap membalas. Bukan dengan amarah kosong, tapi dengan kecerdikan dan kekuatan yang mereka remehkan. Dan aku yakin, suatu hari nanti, mereka akan berlutut menyesali semua yang telah mereka lakukan. Pagi itu, cahaya matahari masuk lewat celah tirai jendela kamarku. Wajahku masih lebam, tapi hatiku berbeda dari semalam. Ada sesuatu yang menyala di dalam diriku. Bukan lagi rasa takut, bukan hanya luka, melainkan sebuah tekad. Aku bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan ke meja rias. Pantulan wajahku di cermin membuatku kembali teringat tamparan itu, dorongan itu, dan tawa mereka yang meremehkan. Namun, alih-alih kembali menangis, aku tersenyum miris. Baiklah, sekarang giliranku yang bermain. Bisikku pelan. Aku tahu, langkah yang akan kuambil tidak bisa gegabah. Semua harus rapi, diam-diam, tanpa mereka sadari. Jika aku salah langkah, mereka bisa lebih dulu menyerangku. Maka, aku harus cerdas, hati-hati, dan tak terduga. Langkah pertama, menguatkan diriku. Aku membuka laci meja, mengambil sebuah amplop berisi dokumen yang sudah lama kusimpan. Itu adalah fotokopi buku tabungan, surat kepemilikan rumah, hingga akta perusahaan yang dulu kami buat bersama. Aku pernah meminta salinan dokumen-dokumen itu untuk alasan administrasi, tapi ternyata kini menjadi senjata. Aku duduk sambil membolak-balik semua kertas itu. Setiap lembar membawaku kembali pada kenangan. Bagaimana aku ikut menandatangani perjanjian kredit,
Bagaimana aku mengurus pembukuan ketika usaha baru berdiri, bagaimana aku ikut menanggung beban ketika bisnis hampir bangkrut. Semua kenangan itu menegaskan satu hal, aku punya hak atas semua ini. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan singkat kepada sahabat lamaku, Rina, seorang pengacara yang kini cukup sukses. Rin, aku butuh bicara. Kasus pribadi, sangat penting. Bisa kita ketemu hari ini? Tak lama kemudian, balasan datang. Tentu, aku luangkan waktu sore ini. Di kafe biasa jam 5. Ya. Aku menghela napas lega. Satu langkah sudah diatur. Langkah kedua, bergerak tanpa suara. Sepanjang hari, aku bersikap seperti biasa di rumah. Aku tetap menyajikan sarapan, meski suamiku bahkan tidak menyentuhnya. Dia sibuk mengobrol di telepon dengan suara mesra. Jelas dengan perempuan itu. Aku hanya menatap sekilas, lalu kembali fokus pada rencanaku. Di balik tatapan datarku, ada strategi yang mulai kususun. Aku tahu, jika aku menunjukkan perlawanan terlalu cepat, dia akan curiga. Maka, aku memilih bersandiwara. Menjadi istri yang diam, seolah-olah sudah patah hati dan tidak punya tenaga untuk melawan. Namun sebenarnya, diam-diam aku mulai bergerak. Saat suamiku keluar rumah untuk bertemu pelakor, aku membuka laptopku, masuk ke internet banking. Aku masih ingat semua user ID dan password. Dia tidak pernah mengubahnya, karena menganggap aku terlalu bodoh untuk mengaksesnya. Senyumku mengembang saat berhasil masuk. Deretan saldo terpampang jelas di layar. Jumlah yang cukup besar hasil kerja keras bertahun-tahun. Aku menatap angka itu lama sekali. Bukan karena tergoda, tapi karena ada rasa kepuasan. Ini adalah bukti bahwa aku juga pemilik sah dari semua ini. Aku mulai memindahkan dana. Tidak sekaligus. Tentu saja. Aku tahu transaksi besar bisa menimbulkan kecurigaan. Aku memindahkannya sedikit demi sedikit ke rekening pribadiku, yang selama ini masih aktif. 1 transfer, 2 transfer, hingga beberapa kali. Jumlahnya memang tidak langsung menguras, tapi cukup untuk membuat saldo di rekening utamanya berkurang pelan-pelan. Setiap kali aku klik tombol transfer sukses, hatiku berdegup kencang. Rasanya seperti memberikan tamparan balasan. Halus, tak kasat mata, tapi jauh lebih menyakitkan. Pertemuan dengan Rina. Sore harinya, aku datang ke kafe tempat biasa aku dan Rina bertemu. Dia sudah menungguku, duduk dengan setumpuk berkas di tasnya. Wajahnya penuh rasa ingin tahu begitu melihat kondisiku. Ya Tuhan, wajahmu kenapa? Serunya begitu aku duduk. Aku menunduk sebentar, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Dia menamparku, Rin, di depan pelakor itu, dan keluarganya. Rina terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku erat. Aku tahu dia kasar, tapi sampai segitunya, kau tidak boleh diam. Aku mengangguk. Aku sudah tidak akan diam lagi. Makanya aku datang padamu. Aku ingin menggugat cerai. Dan aku ingin memastikan semua aset kembali padaku. Mata Rina menajam. Ia lalu mengeluarkan catatan, mulai menuliskan poin-poin. Kau punya bukti, rekening bersama, dokumen kepemilikan, bukti kekerasan. Aku menyerahkan amplop yang kubawa. Semua di sini. Dan wajahku ini, sudah cukup jadi bukti KDRT, kan? Rina mengangguk serius. Tentu, ini akan jadi senjata kuat. Kau juga harus periksa rumah sakit, buat visum. Itu akan memperkuat gugatanmu. Aku menghela napas. Perasaan lega bercampur tegang. Rin, aku tidak hanya ingin bercerai. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang mereka tawa-tawakan malam itu. Aku ingin mereka jatuh, hancur, sampai tidak punya apa-apa. Rina menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Kalau itu maumu, maka kita akan main cantik. Kita gunakan hukum. Kita gunakan aset yang mereka kira milik suamimu saja. Percayalah, jika semua data ini lengkap, kau akan memenangkan segalanya. Mendengar kata-kata itu, aku merasa darahku mengalir lebih cepat. Ada harapan, ada kekuatan baru.
Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tidak sendirian. Langkah ketiga, menyembunyikan jejak. Malam itu aku pulang dengan hati yang lebih tenang. Suamiku tidak curiga sama sekali, malah asyik bersenang-senang dengan ponselnya. Dia tertawa-tawa, mungkin dengan pelakor itu. Aku tersenyum dalam hati. Tertawalah sekarang, karena sebentar lagi kau akan menangis. Aku kembali membuka laptop, melanjutkan pemindahan dana. Kali ini lebih hati-hati, memastikan ada catatan untukku sendiri. Setiap bukti transfer kusimpan di folder rahasia. Aku juga membuat salinan di flash disk, berjaga-jaga kalau suatu hari diperlukan di pengadilan. Saat aku menutup laptop, aku menatap wajah suamiku yang tertidur pulas di ranjang. Wajah yang dulunya membuatku jatuh cinta, kini hanya menimbulkan rasa jijik. Dia tidur nyenyak tanpa tahu bahwa sedikit demi sedikit, dunia yang ia bangun di atas pengorbananku sedang kuambil kembali. Aku berbaring di sisi ranjang, tapi mataku menatap kosong ke langit-langit. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa ragu. Yang ada hanya strategi, rencana, dan tekad. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi aku sudah memulai langkah pertama. Dan ketika roda mulai berputar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, di tengah keheningan, aku berjanji sekali lagi pada diriku sendiri. Aku akan menuntaskan rencana ini dengan sempurna. Aku akan memastikan suami dan pelakor tidak hanya kehilangan harta, tapi juga harga diri. Dan aku akan keluar dari semua ini sebagai pemenang, bukan korban. Rencana diam-diamku telah dimulai. Dan mereka tidak akan pernah menyadarinya. Sampai semuanya terlambat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sandiwara besar. Suamiku semakin menunjukkan wajah aslinya. Kasih sayang yang dulu pernah kurasakan lenyap sudah. Kini ia sibuk memamerkan hidup barunya bersama perempuan itu. Seakan aku hanyalah bayangan masa lalu yang tidak penting. Aku melihat perubahan itu dengan mata kepalaku sendiri. Ia pulang semakin jarang, dan setiap kali datang, aroma parfum asing menempel di bajunya. Aku sudah tidak lagi menanyakan kemana ia pergi, karena aku tahu jawabannya akan penuh kebohongan. Bagiku, semakin ia sibuk dengan dunia barunya, semakin mudah aku menjalankan rencanaku. Di depan keluarga dan tetangga, ia masih berusaha mempertahankan topeng. Ia tersenyum manis, seakan-akan rumah tangga kami baik-baik saja. Ia bahkan menyapaku dengan panggilan mesra jika ada orang lain yang mendengar. Tapi begitu pintu tertutup, semua kemesraan itu hilang. Yang tersisa hanyalah dingin, hinaan, dan tatapan sinis. Aku tersenyum pahit setiap kali melihat sandiwara itu. Kau benar-benar pandai bermain peran, batinku. Namun aku tahu, topeng seindah apapun suatu hari akan retak juga. Pelakor mulai menunjukkan kekuasaannya. Tidak butuh waktu lama sebelum perempuan itu mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga. Dia merasa sudah cukup berkuasa, karena suamiku begitu tunduk padanya. Aku sering melihatnya datang dengan mobil mewah, masuk rumah dengan langkah congkak, seakan-akan ia adalah nyonya rumah yang sah. Perabotan di ruang tamu ini sudah ketinggalan zaman, ucapnya suatu hari, berdiri dengan kedua tangan bertolak pinggang. Kenapa tidak ganti dengan yang lebih elegan? Kalau perlu, buang saja sofa ini. Aku hanya menatapnya tanpa kata. Dalam hati aku tertawa getir. Sofa itu aku yang pilih. Aku yang bayar dari hasil kerja keras dulu. Tapi kini, perempuan asing itu seenaknya memberi perintah. Suamiku? Ia hanya menimpali dengan tawa. Iya, sayang. Nanti kita ganti baru. Rumah ini memang perlu sentuhanmu biar lebih hidup. Perih hatiku mendengar kalimat itu, tapi aku tetap diam. Mereka mengira aku lemah, tidak punya kuasa. Padahal, yang mereka injak-injak itu justru fondasi yang mereka pijak. Mereka lupa, rumah ini masih atas namaku. Keluarga pelakor ikut menari. Lebih parah lagi, keluarganya ikut larut dalam sandiwara ini. Mereka sering datang, menenteng belanjaan mahal, bercanda dengan suamiku, dan memandangku seakan aku pembantu. Kasihan sekali. Masih betah di sini?
Padahal sebentar lagi semua ini jadi milik keluarga kami, ucap ibunya pelakor suatu kali, sambil menyeruput teh di ruang tamu. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengelap meja. Tapi di dalam hatiku, amarahku membuncah. Tunggu saja. Sebentar lagi, kau akan menyesali kata-katamu. Keluarga itu begitu yakin bahwa masa depan mereka cerah, karena mereka bersandar pada harta yang suamiku banggakan. Mereka tidak tahu bahwa harta itu sedang berpindah ke tanganku sedikit demi sedikit. Gaya hidup mereka yang menggila. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat tanda-tanda kerakusan mereka. Suamiku semakin boros, menuruti semua permintaan pelakor. Setiap minggu, ada saja barang baru, tas desainer, perhiasan mahal, bahkan mobil tambahan. Pelakor itu tidak pernah puas. Ia terus menuntut, memanfaatkan kelemahan suamiku yang mabuk cinta. Sayang, kita harus liburan ke Bali. Aku bosan di sini. Kudengar ia berkata suatu malam. Suamiku, tanpa pikir panjang, langsung setuju. Baik, kita pergi akhir pekan ini. Semua biaya aku yang urus. Aku hanya tersenyum sinis mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar. Pergilah sejauh mungkin. Sementara kalian berfoya-foya, aku akan terus menguras apa yang kalian kira milikmu. Retaknya topeng perlahan. Meski di luar mereka tampak bahagia, aku tahu ada retakan kecil di balik topeng itu. Aku bisa melihatnya dari cara pelakor menuntut lebih, dari tatapan kesal setiap kali suamiku terlambat memberi uang, dari bisik-bisik keluarga mereka tentang bagaimana uang cepat habis. Dan suamiku, meski berusaha tenang, kadang terlihat gusar saat menerima telepon dari bank atau mitra bisnis. Aku tahu, saldo rekening utamanya mulai terasa berkurang. Ia mungkin bingung, tapi belum mencurigai apa-apa. Aneh, padahal aku tidak banyak tarik dana. Kudengar ia bergumam di ruang kerja. Aku nyaris tertawa mendengarnya. Kalau saja ia tahu bahwa istrinya yang selama ini ia hina, diam-diam adalah dalang dari semua keanehan itu. Aku tetap diam. Mereka semakin lupa diri. Aku sadar, dalam permainan ini aku harus sabar. Aku tidak bisa menunjukkan perubahan drastis, tidak bisa menampakkan wajah puas terlalu cepat. Maka, aku tetap menjalani hari-hari dengan pura-pura pasrah. Aku tetap memasak, tetap membersihkan rumah, seakan-akan aku hanya istri yang tidak berdaya. Mereka semakin yakin bahwa aku sudah kalah. Dia tidak akan berani melawan, kudengar pelakor berkata suatu kali. Kalaupun dia cerai, dia tidak akan dapat apa-apa. Semua ini kan milikmu. Aku menahan tawa di balik pintu. Oh, betapa bodohnya kalian. Semua ini justru milikku. Dan saat waktunya tiba, kalian akan kehilangan segalanya. Benih karma mulai tumbuh. Suatu hari, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin yakin bahwa karma sedang berjalan. Pelakor itu marah besar di depan suamiku, menuntut perhiasan baru yang harganya ratusan juta. Suamiku berusaha menenangkan, tapi jelas ia kesulitan. Aku tidak peduli. Kau janji akan memberikan apa saja yang aku mau, teriak pelakor itu. Suamiku menahan diri, tapi wajahnya merah padam. Untuk pertama kalinya, aku melihat celah di balik cinta mereka. Cinta itu rapuh, dibangun di atas uang dan keserakahan. Tanpa harta, aku yakin hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Aku masuk ke kamar dengan hati puas. Bagus, teruslah hancur dari dalam. Aku hanya perlu mendorong sedikit, dan kalian akan jatuh bersama-sama. Aku mulai menyiapkan langkah besar. Setiap malam, setelah mereka terlelap, aku menyalakan laptop dan kembali melanjutkan rencanaku. Saldo di rekening pribadiku semakin bertambah, sementara di rekening suamiku semakin berkurang. Aku juga mulai menyiapkan bukti-bukti baru, foto lebam di wajahku, hasil visum dari rumah sakit, rekaman suara penghinaan, hingga percakapan saksi yang mendengar pertengkaran kami. Semua kusimpan rapi. Aku tahu, pada saatnya nanti, semua ini akan meledak di pengadilan. Dan ketika itu terjadi, topeng mereka akan terlepas sepenuhnya. Dunia akan melihat siapa sebenarnya suami yang selama ini mereka puji,
Dan siapa perempuan yang mereka anggap pemenang? Malam itu aku duduk di balkon, menatap langit penuh bintang. Angin malam menyapu wajahku, membawa rasa tenang. Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk melalui ini, bisikku. Aku tidak ingin balas dendam dengan kebencian semata. Aku hanya ingin keadilan. Dan aku ingin mereka merasakan sakit yang sama, bahkan lebih, dari apa yang mereka berikan padaku. Di kejauhan, aku mendengar suara tawa suamiku dan pelakor dari ruang tamu. Aku tersenyum dingin. Biarlah mereka tertawa sekarang. Biarlah mereka merasa menang. Karena aku tahu, tawa itu tidak akan lama. Topeng mereka mungkin masih menutupi wajah aslinya, tapi retakan sudah mulai terlihat. Dan aku akan pastikan, saat topeng itu pecah, mereka akan telanjang di hadapan dunia, tanpa harta, tanpa kebanggaan, tanpa apapun. Hari itu, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang masih mengepul. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Hari ini, aku akan resmi mengajukan gugatan cerai. Semua berkas sudah kusiapkan, bukti KDRT, catatan transfer, dokumen kepemilikan aset, serta hasil visum. Rina, pengacaraku, sudah menunggu di kantor hukum. Ia bilang, begitu gugatan ini masuk, kehidupan suamimu tidak akan pernah sama lagi. Aku menarik napas panjang. Aku tahu langkah ini tidak akan mudah. Akan ada pertarungan panjang, tuduhan, fitnah, mungkin juga ancaman. Tapi aku tidak gentar. Luka dan penghinaan yang kuterima sudah cukup menjadi bahan bakar untuk maju. Pengajuan gugatan. Di kantor hukum, aku menyerahkan semua berkas kepada Rina. Ia menatapku dengan senyum tegas. Semua ini sudah cukup kuat. Kita ajukan gugatan hari ini juga. Percayalah, dengan bukti sejelas ini, hakim tidak akan memihak suamimu. Aku mengangguk. Lakukan, Rin. Aku siap menghadapi apapun. Beberapa jam kemudian, gugatan resmi diajukan ke pengadilan agama. Saat tanda tangan terakhir kutorehkan di kertas, aku merasakan beban besar terangkat dari pundakku. Ada perasaan lega yang tak bisa digambarkan. Aku akhirnya resmi mengambil langkah untuk membebaskan diriku. Suami mulai mengetahui. Sore harinya, aku pulang dengan hati yang berdebar. Aku tahu cepat atau lambat suamiku akan tahu. Dan benar saja, tak lama setelah aku sampai rumah, ia datang dengan wajah merah padam, matanya melotot marah. "Apa-apaan ini?" teriaknya, sambil membanting map berisi surat gugatan ke meja. "Kau berani menggugat cerai aku? Kau pikir kau siapa?" Aku menatapnya tanpa gentar. "Aku istrimu. Istri yang sudah kau hina, kau pukul, dan kau campakan. Dan aku punya hak untuk melindungi diriku." Pelakor yang kebetulan ikut bersamanya melotot sinis. "Dasar perempuan tidak tahu diri. Kau pikir kau bisa menang lawan kami? Semua orang tahu yang kaya itu suamimu." Aku tersenyum dingin. "Kita lihat saja di pengadilan nanti." Ucapan itu membuat wajah mereka memerah. Suamiku bahkan hampir menamparku lagi. Tapi kali ini aku mundur selangkah. "Sentuh aku sekali lagi, dan aku pastikan kau langsung masuk penjara," ucapku tegas. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Guncangan pertama. Kabar perceraian kami dengan cepat menyebar. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan berani bertanya langsung. "Benarkah kamu digugat cerai, Mas?" tanya seorang tetangga pada suamiku di halaman. Aku melihat dari balik jendela bagaimana suamiku berusaha tersenyum, menutupi rasa malunya. "Ah, itu hanya masalah kecil. Tidak usah dipercaya. Kami baik-baik saja." Tapi aku tahu, di balik senyum itu ia sedang panik. Ia takut reputasinya hancur. Ia takut dunia tahu siapa sebenarnya dirinya. Pelakor terlihat semakin gusar. Ia sering mengomel di rumah, menuntut agar suamiku menyelesaikan masalah ini cepat-cepat. "Aku tidak mau hidupku diganggu sama perempuan itu lagi," teriaknya suatu malam. Aku mendengar semua dari balik pintu kamar.
Aku hanya tersenyum puas. Kau kira aku akan pergi dengan tenang? Aku akan pastikan hidupmu terganggu sampai hancur. Sidang pertama. Hari sidang pertama tiba. Aku datang bersama Rina, berpakaian sederhana namun rapi. Sementara itu, suamiku datang dengan jas mewah. Pelakor duduk di bangku pengunjung dengan penuh kesombongan. Hakim membuka sidang dengan serius. Rina menyerahkan bukti-bukti KDRT, hasil visum, foto lebam, bahkan rekaman suara ketika ia menghinaku. Suasana ruang sidang mendadak hening. Hakim menatap suamiku. Benarkah Anda pernah melakukan kekerasan kepada istri Anda? Suamiku mencoba menyangkal. Itu fitnah, Yang Mulia. Dia sengaja membuat cerita agar bisa menguasai harta saya. Rina segera menyela. Yang Mulia, silakan dengarkan rekaman ini. Suara bentakan suamiku terdengar jelas dari pengeras suara. Kau hanya beban. Dasar perempuan tidak berguna. Aku menyesal menikahimu. Aku menunduk, pura-pura menahan tangis. Hakim menatap tajam ke arah suamiku. Sementara pelakor terlihat gelisah. Kehidupan suamiku mulai terguncang. Sejak sidang itu, keadaan berubah drastis. Beberapa mitra bisnis mulai ragu bekerja sama dengannya. Reputasi sebagai suami teladan, yang dulu ia banggakan hancur sudah. Beberapa kali aku mendengar ia menerima telepon dengan nada tinggi. Tidak, itu hanya gosip. Jangan percaya berita murahan itu, katanya marah. Tapi jelas, kabar perceraian ini sudah membuat banyak orang menjauh. Pelakor semakin emosional. Ia tidak tahan melihat suamiku sibuk mengurus kasus, sementara gaya hidupnya terganggu. Aku butuh uang, sayang. Aku butuh tas baru, perhiasan baru, tuntutnya. Suamiku menepuk meja keras. Aku sudah pusing dengan kasus ini. Bisa kau diam sebentar? Aku mendengar pertengkaran itu dari kamar, dan senyum puas mengembang di wajahku. Bagus, biarkan kalian saling menggerogoti. Aku hanya perlu menunggu kalian jatuh semakin dalam. Aku tidak lagi takut. Dulu, aku selalu menunduk jika ia marah. Aku selalu diam jika ia menghina. Tapi kini, setiap kali ia mencoba merendahkanku, aku berani menatap balik dengan mata tajam. Permainanmu tidak akan berhasil, katanya suatu malam dengan suara rendah. Aku menatapnya dingin. Permainanku? Kau salah. Aku hanya menuntut keadilan. Kau yang bermain kotor, dan sekarang waktunya kau membayar. Ia terdiam, mungkin karena tidak pernah melihatku seberani itu. Aku tahu, ia mulai merasakan ketakutan. Pelakor ikut terbakar. Pelakor semakin tertekan. Ia tidak tahan menjadi bahan gosip tetangga. Orang-orang mulai berbisik di belakangnya, menyebutnya perusak rumah tangga. Suatu hari, aku bertemu dengannya di halaman. Ia mendekat dengan wajah penuh amarah. Dengar ya, aku tidak akan kalah darimu. Kau pikir kau bisa merebut kembali dia? Kau salah besar. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak mau merebut siapapun. Aku hanya ingin mengambil kembali yang memang milikku. Kau bisa simpan suamiku, kalau kau memang sanggup hidup dengan lelaki pecundang. Wajahnya memerah, matanya melotot. Ia terdiam, tidak bisa membalas. Aku berjalan pergi dengan kepala tegak. Dalam hati aku tersenyum puas. Ya, biarlah kau tetap bersamanya. Karena pada akhirnya, kalian berdua akan tenggelam bersama-sama. Gelombang yang tak terhentikan. Hari-hari berikutnya, gugatan cerai semakin ramai dibicarakan. Berita mulai menyebar di media lokal, karena suamiku dikenal sebagai pengusaha. Judul-judul tajam bermunculan. Pengusaha terkenal digugat cerai istri sah karena KDRT. Kasus cinta segitiga. Pelakor diduga ikut campur. Reputasinya hancur semakin parah. Ia marah besar, bahkan hampir menghancurkan televisi saat melihat berita itu. Tapi apa gunanya marah? Dunia sudah tahu siapa dia sebenarnya. Aku duduk di kamar, membaca berita itu sambil menyesap teh hangat. Ada rasa lega yang tak bisa digambarkan. Gugatan ini bukan hanya mengguncang rumah tanggaku, tapi juga kehidupannya.
Dan ini baru permulaan. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Hari ini aku resmi mengguncang dunianya. Dia mungkin masih berdiri, tapi kakinya mulai goyah. Aku akan terus mendorongnya, sampai ia benar-benar jatuh. Dan ketika waktunya tiba, aku akan berdiri di atas reruntuhan hidupnya, tersenyum puas. Aku menutup buku itu, lalu berbaring dengan perasaan damai. Perjalanan masih panjang, tapi aku tahu aku berada di jalur yang benar. Gugatan ini adalah awal dari kehancurannya. Hari sidang kedua akhirnya tiba. Dari luar gedung pengadilan, suasananya sudah terasa tegang. Wartawan mulai berkumpul, kamera dan mikrofon terarah ke pintu masuk. Kasus perceraian kami rupanya menyedot perhatian publik karena status suamiku sebagai pengusaha sukses. Aku melangkah masuk bersama Rina, pengacaraku. Jantungku berdegup kencang, tapi wajahku tenang. Aku sudah berjanji pada diriku, tidak akan pernah lagi menunjukkan kelemahan di hadapannya. Di sisi lain, kulihat suamiku turun dari mobil mewahnya. Ia memakai jas hitam, didampingi pelakor yang mengenakan gaun ketat merah menyala. Mereka ingin menunjukkan citra pasangan glamor, tapi yang kulihat hanya dua orang yang terjebak dalam kebohongan. Awal sidang. Ruang sidang penuh sesak. Hakim duduk di kursinya dengan wibawa. Aku duduk di kursi penggugat bersama Rina, sementara suamiku di kursi tergugat ditemani pengacaranya. Pelakor duduk di bangku pengunjung, menatapku dengan tatapan tajam. Hakim membuka sidang dengan suara lantang. Hari ini kita melanjutkan perkara gugatan cerai atas nama penggugat, Nyonya A. melawan tergugat, TNB penggugat. Silakan sampaikan keterangan tambahan. Rina berdiri. Dengan suara tenang namun tegas, ia memaparkan seluruh kronologi kekerasan yang kulalui, mulai dari tamparan, hinaan, hingga pengkhianatan dengan pelakor. Ia juga menunjukkan bukti transfer yang membuktikan sebagian besar aset dibangun dengan uang dari rekening atas namaku. Yang mulia, ujar Rina, klien saya bukan hanya korban kekerasan, tetapi juga korban pengkhianatan. Selama bertahun-tahun, ia menopang bisnis bersama, namun kini tergugat berusaha menghapus jasanya dan bahkan melakukan kekerasan di depan orang lain. Aku menunduk, pura-pura menahan tangis, padahal di dalam hati aku merasa puas. Setiap kata Rina adalah peluru yang tepat sasaran. Pembelaan suamiku. Kini giliran pengacara suamiku. Ia berdiri dengan nada sok tenang. Yang mulia, semua tuduhan ini tidak benar. Klien saya adalah pengusaha sukses yang selama ini bekerja keras. Jikapun ada masalah rumah tangga, itu hanyalah kesalahpahaman kecil yang dibesar-besarkan. Dan mengenai harta, semua itu jelas hasil kerja keras klien saya, bukan penggugat. Aku mendongak, menatap hakim. Yang mulia, bolehkah saya berbicara? Tanyaku sopan. Hakim mengangguk. Aku berdiri. Suaraku bergetar namun lantang. Jika semua harta itu milik dia, bagaimana bisa rekening atas nama saya yang justru menampung sebagian besar dana awal usaha kami? Ini buktinya, rekening saya dengan saldo awal 100 juta rupiah. Uang tabungan dari gaji saya selama bekerja di bank sebelum menikah. Uang itu yang digunakan untuk membuka toko pertama kami. Aku mengangkat berkas rekening koran. Hakim menerima, lalu membacanya dengan seksama. Suamiku terlihat gelisah, wajahnya memerah. Dan tentang kekerasan? Saya tidak mengada-ada. Saya membawa hasil visum dan foto lebam di wajah saya. Bahkan ada saksi mata, ibu dari pelakor yang melihat sendiri bagaimana saya dipukul di depan mereka. Pelakor langsung menegang. Ia berbisik panik pada suamiku. Wajahnya pucat. Rupanya ia tidak menyangka aku akan menyerang balik dengan fakta yang melibatkan dirinya. Pertarungan kata-kata. Sidang semakin panas. Suamiku berkali-kali mencoba membela diri, tapi setiap kali ia bicara, Rina selalu punya bantahan tajam. Yang mulia, klien saya hanya terprovokasi sesaat. Tidak ada niat untuk melukai, ujar pengacaranya. Rina berdiri, membalas cepat. Jika tidak ada niat melukai, mengapa hingga kini klien saya masih mengalami trauma psikologis dan membutuhkan konseling? Kami punya surat keterangan dokter yang menguatkan.
Hakim mengetuk palu pelan. Cukup. Saya sudah mendengar cukup banyak. Bukti-bukti akan ditelaah lebih lanjut. Benturan emosi. Setelah sidang ditutup sementara, aku berjalan keluar ruangan. Wartawan segera mengerubungiku, menodongkan mikrofon. Bu, benarkah Anda mengalami kekerasan rumah tangga? Benarkah gugatan ini terkait kehadiran orang ketiga? Aku tersenyum tipis, lalu menjawab singkat. Saya hanya ingin keadilan. Suamiku keluar beberapa menit kemudian. Wartawan juga menyerbunya. Tapi jawabannya jauh berbeda. Itu semua fitnah. Saya yang bekerja keras. Saya yang membangun semua ini. Dia hanya menumpang hidup. Kalimat itu membuat darahku berdesir. Ingin sekali aku membalas di depan wartawan. Tapi aku memilih diam. Aku tahu, publik bisa menilai sendiri siapa yang jujur dan siapa yang sedang menutupi kebusukan. Pelakor mencoba berjalan anggun melewati wartawan. Tapi ia justru dihujani pertanyaan pedas. Apakah Anda benar wanita yang merebut suami orang? Bagaimana perasaan Anda disebut pelakor? Ia menunduk, wajahnya memerah, lalu buru-buru masuk ke mobil. Aku hanya menatap dari kejauhan dengan senyum tipis. Nikmati sorotan itu, karena sebentar lagi hidupmu akan lebih panas dari ini. Pertemuan di koridor. Di luar ruang sidang, suamiku mendekat dengan wajah penuh amarah. Kau pikir kau sudah menang? Jangan senang dulu. Aku akan pastikan kau tidak mendapatkan sepeser pun hartaku. Aku menatapnya tanpa gentar. Hartamu? Atau hartaku yang kau pakai untuk membangun bisnismu? Jangan salah sebut. Mas, semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang menumpang hidup. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Tapi banyak orang di sekitar kami. Ia tidak berani mengulang kebodohan dengan memukulku. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari ketakutan. Efek di luar sidang. Beberapa hari setelah sidang itu, efeknya semakin terasa. Nama suamiku tercoreng. Investor mulai menarik diri. Beberapa kontrak bisnis ditunda. Telepon rumah berdering hampir setiap hari, berisi gosip atau pertanyaan dari rekan bisnis. Pelakor semakin gusar. Sayang, aku tidak mau hidup susah. Kau harus cepat selesaikan ini. Suamiku membentak. Diamlah. Semua ini salahmu juga. Kalau saja kau tidak ikut campur, tidak akan sejauh ini. Aku mendengar kabar itu dari salah satu kenalanku yang masih bekerja di kantor suamiku. Mendengar mereka saling menyalahkan membuatku merasa puas. Pertarungan ini bukan hanya di pengadilan, tapi juga di rumah mereka sendiri. Aku yang baru. Malam itu aku duduk di meja kerja, membuka buku catatanku lagi. Aku menulis dengan tenang. Hari ini aku berdiri di meja hijau tanpa takut. Dia boleh menganggapku lemah, tapi di depan hakim, aku tunjukkan siapa diriku sebenarnya. Ini bukan hanya pertarungan hukum, ini pertarungan harga diri. Dan aku tidak akan mundur. Aku menutup buku, menatap cermin di hadapanku. Di sana bukan lagi perempuan dengan wajah lebam dan mata sembab. Yang kulihat adalah perempuan yang kuat, yang tahu apa yang ia inginkan, dan yang siap menuntut balas sampai titik darah penghabisan. Pertarungan di meja hijau baru saja dimulai. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menang. Sejak sidang kedua, rumah tangga suamiku dengan pelakor mulai berubah menjadi medan perang. Kabar miring yang beredar membuat reputasi mereka anjlok. Dari luar, mereka masih berusaha tampil sebagai pasangan harmonis. Tapi dari dalam, aku tahu semuanya mulai retak. Awal keretakan. Aku mendapat kabar dari seorang karyawan lama kami. Ia bercerita dengan suara rendah di telepon. Bu, sejak berita perceraian itu muncul, suasana kantor kacau. Banyak klien mundur. Beberapa pegawai bahkan keluar. Dan, maaf, Bu, saya dengar Pak dan Bu itu, menyebut nama pelakor, sering bertengkar di kantor. Katanya, soal uang. Aku tersenyum tipis. Seperti yang kuduga. Uang adalah alasan mereka bersatu, dan uang pula yang akan memisahkan. Pertengkaran terbuka.
Suatu malam, dari balik jendela rumahku, aku bisa mendengar suara gaduh dari rumah mereka. Suamiku berteriak marah, sementara suara pelakor melengking seperti sirene. Aku butuh uang, Mas. Kamu janji akan beri aku hidup nyaman, tapi sekarang semuanya berantakan. Sudah kubilang, ini semua gara-gara dia. Perempuan itu yang merusak semuanya. Balas suamiku. Aku menutup tirai jendela, tersenyum puas. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada mendengar mereka saling menyalahkan. Aku tidak perlu turun tangan, ego mereka sendiri yang akan saling menghancurkan. Pelakor mulai menunjukkan wajah asli. Pelakor tidak lagi bisa menahan amarahnya. Ia mulai menampakkan wajah aslinya yang serakah. Kau pikir aku mau hidup susah bersamamu? Kalau uangmu habis, apa gunanya aku bersamamu? Ucapan itu membuat suamiku terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa perempuan yang ia bela mati-matian itu. Tapi ego membuatnya tetap bertahan, meski dalam hatinya mulai ragu. Aku membayangkan wajahnya yang terpukul mendengar kalimat itu. Rasakanlah, Mas. Kau tinggalkan aku demi perempuan yang bahkan tidak benar-benar mencintaimu. Lingkungan ikut menekan. Tetangga-tetangga mulai berani bersuara. Dulu mereka segan padanya karena status dan kekayaannya. Tapi kini mereka justru sering berbisik sambil menunjuk. Kasihannya, rumah tangganya berantakan. Itu kan balasannya kalau berani selingkuh. Perempuan itu memang tidak tahu malu, merebut suami orang. Pelakor yang tadinya berjalan angkuh kini mulai jarang keluar rumah. Setiap kali muncul, tatapan sinis mengikutinya. Ia mencoba menutupi dengan kacamata hitam dan pakaian mewah, tapi tetap saja, orang-orang tahu siapa dia. Suamiku kehilangan kendali. Bisnisnya makin merosot. Satu persatu mitra kerja mundur. Saham perusahaan anjlok. Ia mulai kehilangan kendali. Sering marah-marah di kantor. Seorang mantan karyawannya menelponku diam-diam. Bu, beliau makin temperamental. Banyak pegawai ketakutan. Bahkan ada yang bilang beliau hampir memukul staf karena laporan keuangan tidak sesuai harapannya. Aku menarik napas panjang. Ini semua seperti domino yang jatuh satu persatu. Semua yang dulu ia bangun dengan kesombongan, kini runtuh karena satu hal, kebodohannya sendiri. Pertengkaran hebat. Suatu malam, suara ribut dari rumah mereka terdengar lebih keras dari biasanya. Kursi terguling, pintu dibanting, piring pecah. Kau pikir aku akan terus bersamamu kalau kau miskin? Aku bisa cari lelaki lain yang lebih kaya dari kamu. Teriak pelakor. Dasar perempuan murahan. Aku sudah buang istriku demi kamu, dan sekarang kamu mau tinggalkan aku. Balas suamiku. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan dari balik dinding. Senyumku mengembang. Pertengkaran mereka adalah musik paling indah di telingaku. Pelakor mulai jengah. Keesokan harinya, aku melihat pelakor keluar rumah dengan koper besar. Wajahnya kesal, bibirnya manyun. Suamiku berlari keluar, berusaha menahannya. Kamu mau kemana? Aku butuh waktu sendiri. Aku capek hidup denganmu. Jawabnya ketus. Lalu masuk ke mobil. Aku mengintip dari balik jendela. Rasa puas memenuhi dadaku. Retakan itu semakin besar. Hanya masalah waktu sebelum semuanya benar-benar hancur. Aku mulai menikmati balas dendam. Di buku catatanku, aku menulis dengan tangan tenang. Dulu aku yang menangis setiap malam. Kini mereka yang berteriak saling menyalahkan. Dulu aku yang menahan sakit. Kini mereka yang saling melukai dengan kata-kata. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Cukup aku duduk tenang, dan menonton mereka runtuh satu persatu. Aku menutup buku, tersenyum puas. Balas dendam ini berjalan lebih indah daripada yang kubayangkan. Kehilangan dukungan keluarga. Keluarga suamiku pun mulai lelah. Aku mendengar kabar dari seorang kerabat jauh bahwa mereka merasa malu dengan skandal ini. Dia bukan lagi kebanggaan keluarga. Gara-gara perempuan itu, nama baik keluarga kami hancur. Kata salah satu sepupunya padaku diam-diam. Bahkan ibunya sendiri yang dulu membelanya mati-matian, kini mulai menjauh.
Aku tidak mau ikut campur urusan mereka. Malu aku dilihat tetangga. Begitu ucapnya pada seorang kerabat yang kemudian menyampaikan padaku. Suamiku kehilangan satu demi satu tiang penyangga hidupnya. Kini ia benar-benar berdiri di atas pasir rapuh bersama pelakor yang tak setia. Aku mendapatkan kekuatanku kembali. Melihat semua itu membuatku semakin kuat. Aku tidak lagi merasa korban. Aku adalah perempuan yang berhasil bangkit, merebut kembali kendali hidupku, sementara mereka tenggelam dalam kehancuran mereka sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Lihatlah, kataku pada diriku sendiri. Kau bukan lagi perempuan yang lemah. Kau adalah perempuan yang membuat mereka bertekuk lutut tanpa perlu satu pun pukulan. Kau hanya perlu menggunakan otak dan kesabaranmu. Akhir dari bab ini. Hari-hari berikutnya, pertengkaran mereka semakin sering. Suamiku terlihat semakin kusut, pelakor semakin muram. Hidup glamor yang dulu mereka banggakan kini hanya tinggal kenangan. Aku tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Dan aku siap menonton semuanya sampai akhir. Hari demi hari, kejatuhan suamiku semakin nyata. Jika dulu ia melangkah dengan penuh percaya diri, kini setiap langkahnya tampak berat, seolah dunia ikut menertawakan kesombongannya. Dan yang paling menyakitkan baginya, semua orang melihatnya jatuh, tanpa ada yang berusaha menolong. Bisnis yang runtuh. Kabar pertama datang dari rekan lama kami. Ia meneleponku dengan nada penuh iba. Bu, perusahaan Pak sudah hampir bangkrut. Banyak investor cabut. Gudang barang kosong karena pemasok tak mau lagi mengirim. Semua orang takut terlibat dengan skandalnya. Aku menutup telepon, menatap jendela dengan senyum tipis. Akhirnya, ini balasan dari keserakahanmu, Mas. Di surat kabar lokal, berita tentang keruntuhan bisnisnya terpampang jelas. Pengusaha terkenal terjerat kasus KDRT. Perusahaan terancam pailit. Foto wajah suamiku terpampang besar, dengan ekspresi kusut. Aku memotong artikel itu dan menempelkannya di buku catatanku, sebagai pengingat bahwa roda kehidupan selalu berputar. Pelakor yang mulai luntur kesabarannya. Pelakor yang tadinya selalu tampil glamor kini berubah drastis. Ia jarang keluar rumah, dan ketika keluar, hanya memakai pakaian sederhana, tak lagi penuh perhiasan. Aku tidak tahan, Mas. Aku malu jadi bahan gosip tetangga. Aku malu disebut pelakor kemana-mana. Katanya dengan suara tinggi suatu malam. Apa kau pikir aku tidak malu? Balas suamiku dengan emosi. Aku sudah kehilangan segalanya, dan kau malah menambah bebanku. Aku hanya mau hidup nyaman. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, buat apa aku tetap di sini? Kata-kata itu membuat suamiku terdiam. Perlahan, ia mulai sadar bahwa perempuan yang dulu ia bela mati-matian, bukanlah penyelamat hidupnya, melainkan beban baru yang menyeretnya semakin dalam. Diburu utang. Karena bisnisnya jatuh, banyak hutang yang menumpuk. Para penagih datang silih berganti. Kadang mereka berteriak di depan rumah, menuntut pembayaran. Bayar hutangmu, Pak. Jangan lari seperti pengecut. Teriak salah seorang penagih. Aku mendengar itu dari rumahku sendiri. Hati kecilku ingin tertawa keras. Lihatlah, Mas. Dulu kau menamparku di depan mereka. Kini kau ditampar oleh kenyataan di depan semua orang. Pelakor semakin gusar. Aku tidak mau hidup dengan orang berhutang. Aku tidak tahan dengar teriakan-teriakan itu. Kau pikir aku tahan? Suamiku membalas dengan wajah merah padam. Rumah mereka kini seperti neraka. Tidak ada lagi senyum manis. Hanya pertengkaran dan caci maki setiap hari. Keluarga menjauh. Keluarga suamiku yang dulu membelanya kini benar-benar meninggalkannya. Aku mendengar kabar bahwa ibunya pindah ke rumah anak lain karena malu dengan gosip yang menyebar. Dia sudah bukan anak kebanggaan lagi, kata salah satu kerabat padaku saat kami bertemu di pasar. Semua ini gara-gara perempuan itu. Kami semua malu. Aku hanya tersenyum, tidak menanggapi panjang. Tapi dalam hati aku merasa puas. Inilah balasanmu, Mas. Kau menghinaku di depan keluargamu. Kini keluargamu sendiri yang menyingkirkanmu.
Kejatuhan di depan publik. Puncaknya terjadi saat sidang berikutnya. Ruang sidang penuh wartawan. Hakim dengan tegas membacakan keputusan sementara. Berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, pengadilan memutuskan pembekuan sementara aset tergugat hingga kasus ini selesai. Semua transaksi atas nama tergugat dihentikan. Suamiku terperangah. Wajahnya pucat. Pelakor yang duduk di bangku pengunjung langsung menutup wajah dengan tangan. Malu menjadi pusat perhatian. Wartawan segera menyerbu setelah sidang selesai. Mikrofon diarahkan ke wajah suamiku. "Pak, apa benar semua aset Anda dibekukan?" "Pak, bagaimana Anda membayar hutang-hutang Anda?" Ia menunduk, tidak menjawab, lalu berlari kecil ke arah mobil. Adegan itu ditayangkan di televisi malam itu, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Aku menonton berita itu dari ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Wajahku tenang, tapi di dalam hati aku bersorak. Akhirnya semua orang melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Pelakor mulai menyerah. Beberapa hari kemudian, pelakor terlihat meninggalkan rumah dengan koper besar. Aku melihatnya dari balik tirai. Suamiku berusaha menahannya di depan pagar. "Jangan pergi. Aku butuh kamu sekarang. Aku tidak mau hidup miskin bersamamu. Aku buang semua demi kamu, dan ternyata kamu hanya pecundang." Pelakor berteriak histeris, lalu masuk ke taksi yang menunggunya. Suamiku berdiri terpaku, wajahnya hancur. Aku menutup tirai, senyum puas mengembang di wajahku. "Kau tinggalkan aku demi dia, dan sekarang dia tinggalkanmu saat kau jatuh. Karma datang lebih cepat dari yang kau bayangkan." Kesendirian yang menyiksa. Hari-hari setelah itu, rumah suamiku sunyi. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi gemerlap pesta kecil yang biasa ia adakan. Yang ada hanya kesepian, teriakan penagih hutang, dan wajahnya yang semakin lusuh. Aku sesekali melihatnya dari kejauhan. Rambutnya berantakan, pakaiannya kusut, matanya sayu. Ia bahkan tidak lagi mengendarai mobil mewahnya, karena sudah ditarik leasing. Kini ia berjalan kaki ke toko kecil yang tersisa, mencoba bertahan dengan sisa-sisa kebanggaan. Aku yang berbeda. Di sisi lain, hidupku justru semakin baik. Aku berhasil mengurus bisnis kecilku sendiri, perlahan berkembang dengan bantuan sahabat-sahabat yang masih setia. Banyak orang yang mendukungku, bahkan menawarkan kerjasama. Di pasar, tetangga-tetangga sering menyapaku ramah. "Bu, semoga sehat ya. Kami semua kagum dengan ketegaran ibu." Aku tersenyum, mengucapkan terima kasih. Di balik semua luka, aku merasa hidupku justru menemukan arti baru. Aku bebas, aku kuat, dan aku dihormati. Akhir yang memalukan. Suamiku kini benar-benar jatuh. Ia bukan lagi pengusaha sukses, bukan lagi pria berwibawa. Ia hanya lelaki kesepian, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan pelakor, dan ditertawakan masyarakat. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat malam ketika ia menamparku di depan mereka semua. Dulu aku menangis. Kini aku tersenyum puas. "Lihatlah, Mas. Kau pernah membuatku merasa tidak berharga. Tapi hari ini, dunia melihat siapa yang sebenarnya tidak berharga." Malam itu, aku menulis di buku catatanku. Balas dendamku hampir selesai. Dia kini berdiri sendirian, tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa cinta. Aku tidak perlu menyentuhnya lagi. Biarlah dunia yang menghukumnya. Dan aku akan melangkah maju, meninggalkan semua luka, tapi tetap membawa kenangan bahwa aku pernah menang dengan cara paling elegan, membuat mereka jatuh dengan sendirinya. Aku menutup buku, tersenyum puas. Kejatuhan mereka sudah di depan mata, dan aku siap menonton akhir kisah ini. Aku tak pernah menyangka akan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepalaku sendiri. Lelaki yang dulu begitu sombong, yang berani menamparku di depan pelakor dan keluarganya, kini berjalan gontai di jalanan, lusuh dan tak berdaya. Dari singgasana kemewahan, ia jatuh terhempas hingga ke titik paling rendah, menjadi gelandangan. Hari-hari yang kian suram. Setelah pelakor meninggalkannya, hidup suamiku semakin buruk.
Tidak ada lagi yang mengurus rumah. Tidak ada lagi senyum yang menyambutnya pulang. Rumah besarnya kosong. Lampu padam karena tagihan listrik tak terbayar. Aku mendengar kabar dari tetangga dekat rumahnya. Dia sudah beberapa hari tidak terlihat keluar. Katanya, air pun sudah diputus. Rumah itu gelap seperti kuburan. Aku hanya mengangguk, tidak memberi komentar. Dalam hatiku, aku tahu inilah awal dari kehancuran totalnya. Satu persatu hilang. Mobil-mobil mewahnya disita oleh Lea Singh. Barang-barang berharga dijual murah untuk menutup hutang. Tapi itu pun tidak cukup. Bahkan jam tangan koleksinya yang dulu ia pamerkan dengan bangga, kini berpindah tangan ke tukang gadai. Bayangkan, jam tangan ratusan juta dijual hanya puluhan juta. Bisik seorang kenalan sambil tertawa kecil. Kebanggaan yang dulu ia rawat kini sirna satu persatu. Dan aku menyaksikannya dengan tatapan penuh lega. Semua itu milik kita, Mas. Tapi kau hancurkan sendiri dengan keserakahanmu. Keluarga yang mengusir. Ketika rumah besar itu akhirnya disita, ia mencoba menumpang di rumah keluarganya. Namun, bukannya diterima, ia justru diusir dengan kasar. Apa-apaan kau ini? Kami malu karena ulahmu. Pergi dari sini. Bentak kakaknya di depan orang-orang. Ia hanya bisa terdiam, membawa satu tas ransel tua di pundaknya. Tak ada lagi orang yang peduli. Keluarga yang dulu membelanya, kini menutup pintu rapat-rapat. Aku mendengar kabar itu dari seorang tetangga keluarga mereka. Dalam hati, aku merasakan keadilan yang nyata. Dulu mereka menertawakan aku, kini mereka menendangmu keluar. Kau menuai apa yang kau tanam. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, aku keluar dari rumah untuk membeli kebutuhan di minimarket. Dari kejauhan, aku melihat sosok yang duduk di pinggir jalan, beralaskan kardus. Rambutnya kusut, wajahnya penuh debu, pakaiannya compang-camping. Aku tertegun. Itu, suamiku. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, mungkin malu jika ada yang mengenalinya. Di depannya ada gelas plastik dengan beberapa koin receh. Hatiku bergetar aneh. Ada rasa iba, tapi juga ada kepuasan yang tak bisa aku sembunyikan. Inikah lelaki yang dulu memukulku dengan angkuh di depan semua orang? Inikah orang yang pernah kupercaya sebagai pelindungku? Aku berjalan pelan melewatinya. Ia menoleh sebentar. Mata kami bertemu. Ada keterkejutan dalam tatapannya. Lalu ia buru-buru menunduk, seolah malu setengah mati. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya melangkah pergi, meninggalkannya dengan segala kehancuran yang ia buat sendiri. Bisikan karma. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah lusuhnya terus terngiang. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena betapa nyata hukum karma bekerja. Dulu ia memukulku, menghina, merendahkan martabatku. Kini, ia dihina oleh nasib, ditampar oleh kehidupan. Tidak ada yang membelanya, tidak ada yang peduli. Aku tersenyum kecil di atas ranjang. Tuhan selalu punya cara paling adil untuk menunjukkan kebenaran. Gosip yang menyebar. Keesokan harinya, pasar penuh dengan bisik-bisik tentangnya. Kemarin aku lihat dia duduk di dekat terminal. Kasihan sekali, sampai makan nasi bungkus dari derma orang. Kasihan? Itu balasan. Dulu dia sombong sekali, sampai tega mukul istrinya sendiri. Betul, betul. Karma cepat sekali datang. Aku melewati mereka dengan wajah datar, pura-pura tak mendengar. Tapi di dalam hati, aku merasa puas. Semua orang kini tahu kebenaran. Semua orang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Keteguhan hatiku. Suatu hari, seorang sahabatku berkata, "Apa kau tidak ingin menolongnya, sekadar memberi makan atau tempat tinggal?" Aku menatap sahabatku dengan mata tegas. Kalau aku menolongnya, berarti aku menodai perjuanganku sendiri. Aku sudah menanggung terlalu banyak luka darinya. Biarlah dia merasakan semua akibat dari perbuatannya. Sahabatku mengangguk pelan. Ia tahu tekadku tidak akan goyah. Aku bukan perempuan berhati batu, tapi aku tidak akan membiarkan luka lama terulang. Aku yang baru.
Sementara itu, kehidupanku semakin stabil. Bisnis kecil yang kujalankan berkembang pesat. Aku mempekerjakan beberapa orang, memberi mereka nafkah yang layak. Aku mulai dikenal sebagai perempuan tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Aku membeli rumah baru, sederhana tapi hangat. Rumah yang kubangun dengan uang hasil jerih payahku sendiri, tanpa campur tangan suami. Rumah itu menjadi simbol kebebasan sekaligus kemenangan. Setiap kali aku menutup pintu rumah itu, aku merasa seolah juga menutup bab gelap masa laluku. Pukulan terakhir. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa suamiku benar-benar hidup di jalanan. Ia tidur di emperan toko, makan dari belas kasihan orang. Tak ada lagi yang peduli, bahkan keluarganya sendiri menolak mengakuinya. Seseorang menunjukkan fotonya padaku. Wajahnya kurus, matanya kosong, seperti kehilangan jiwa. Aku menatap foto itu lama. Lalu aku berkata dalam hati, inilah akhirnya, Mas. Dari singgasana mewah ke jalanan yang hina. Semua karena ulahmu sendiri. Penutup bab. Malam itu, aku duduk di teras rumah baruku. Angin malam berhembus lembut. Bintang bertaburan di langit. Aku membuka buku catatanku dan menulis. Aku tidak lagi merasa marah atau sakit. Yang tersisa hanyalah rasa lega. Lelaki yang pernah menyakitiku sudah menerima balasannya. Kini, tugasku hanyalah melangkah ke depan, membangun hidup baru, dan menjaga harga diriku selamanya. Aku menutup buku itu dengan senyum. Hidupku baru saja dimulai, sementara hidupnya sudah berakhir di jalanan. Dan itu, bagiku, adalah keadilan yang sesungguhnya. Hari itu, matahari bersinar cerah, seakan ikut merayakan kemenangan yang selama ini kuperjuangkan. Aku berdiri di balkon rumah baruku, menghirup udara pagi dengan dada lapang. Semua terasa berbeda. Hidupku tidak lagi terikat pada luka, tidak lagi dipenuhi tangis, dan tidak lagi dibayang-bayangi sosok lelaki yang pernah menginjak harga diriku. Aku adalah perempuan bebas. Sidang putusan akhir. Sidang perceraian kami akhirnya mencapai titik akhir. Ruang sidang dipenuhi orang-orang, termasuk wartawan yang sejak awal mengikuti kasus ini. Hakim mengetuk palu dengan tegas. Dengan ini, pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai. Seluruh aset yang terbukti dibangun bersama dinyatakan sah menjadi hak penggugat. Tergugat tidak lagi memiliki hak atas aset tersebut. Dek, aku menutup mata sejenak. Air mataku mengalir, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku menang. Suamiku, atau lebih tepatnya mantan suamiku, hanya duduk terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak berteriak, tidak melawan. Mungkin karena sudah lelah, atau karena ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua sudah hilang dari tangannya. Aku berdiri, merapikan kerudungku, lalu melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Wartawan segera menghampiri. Bu, bagaimana perasaan Anda setelah resmi menang? Aku menatap kamera dengan tenang. Bibirku tersenyum kecil. Saya lega. Perempuan tidak boleh diam ketika harga dirinya diinjak. Saya ingin semua perempuan tahu, kita berhak bahagia, dan kita berhak melawan ketidakadilan. Kata-kataku menjadi headline keesokan harinya. Banyak perempuan menghubungiku, menuliskan pesan dukungan, bahkan menjadikanku inspirasi. Hidup yang baru. Hari-hariku kini berbeda. Aku membangun bisnis yang lebih besar dari sebelumnya, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk membantu perempuan-perempuan yang pernah merasakan nasib serupa denganku. Aku membuka toko pusat oleh-oleh, lalu berkembang menjadi beberapa cabang di kota lain. Banyak perempuan yang dulu korban KDRT bekerja bersamaku. Mereka tidak hanya mendapat nafkah, tapi juga rasa percaya diri kembali. Terima kasih, Bu. Karena Ibu, saya bisa berdiri lagi, kata seorang karyawan suatu sore sambil menahan tangis bahagia. Aku menggenggam tangannya erat. Kita semua bisa berdiri, asal kita percaya pada diri sendiri. Jangan biarkan siapapun merendahkan kita lagi. Hidupku bukan hanya tentang balas dendam lagi. Kini hidupku tentang memberi arti, tentang bangkit bersama. Keluarga yang bangga.
Orang tuaku yang dulu hanya bisa menangis saat melihat penderitaanku, kini menatapku dengan penuh bangga. Ayahku berkata dengan suara bergetar, "Nak, kau sudah membuktikan bahwa perempuan bisa kuat. Kami bangga padamu." Aku memeluk ayah dan ibuku erat. Air mata bahagia mengalir. Semua luka dulu terasa sepadan dengan senyum yang kini terukir di wajah mereka. Saudara-saudaraku pun sering datang, membantu di bisnis. Kami kembali hidup harmonis sebagai keluarga yang utuh. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi luka. Suamiku yang tersisa. Di sisi lain, kabar tentang mantan suamiku masih beredar. Ia benar-benar hidup di jalanan, tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa teman. Orang-orang sering melihatnya duduk di bawah jembatan atau tidur di emperan toko. Pelakor? Tidak pernah lagi ada kabarnya. Setelah mengambil apa yang bisa ia ambil, perempuan itu lenyap begitu saja, meninggalkan lelaki yang pernah ia banggakan. Suatu hari, aku melewati jalan dekat terminal. Aku melihatnya duduk bersandar di tembok. Rambutnya kusut, pakaiannya robek, tangannya menengadah, meminta belas kasihan. Ia menoleh ke arahku. Mata kami bertemu. Ada genangan air mata di matanya. Ia hendak berkata sesuatu, tapi aku hanya menatapnya sebentar, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Aku tidak membencinya lagi, tapi aku juga tidak akan menolongnya. Hidup sudah memberinya hukuman yang jauh lebih berat daripada yang bisa kuberikan. Perempuan yang menang. Di lingkungan sekitar, orang-orang kini memandangku berbeda. Tidak lagi dengan iba, melainkan dengan hormat. Dia perempuan tangguh. Hebat sekali. Bisa bangkit setelah semua itu. Dia berani, pantas jadi panutan. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Aku tidak pernah bermimpi menjadi panutan, tapi jika perjuanganku bisa membuat perempuan lain lebih berani, maka semua luka yang kualami tidak sia-sia. Pesta kecil untuk kebebasan. Suatu malam, aku mengadakan syukuran kecil di rumah baruku. Keluarga, sahabat, dan karyawan terdekat hadir. Meja makan penuh dengan makanan sederhana tapi hangat. Di tengah acara, sahabatku mengangkat gelas dan berkata, "Untukmu, perempuan yang pernah jatuh tapi kini bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Semoga kebebasan ini menjadi awal hidup yang penuh kebahagiaan." Semua orang bersorak. Aku tersenyum, menahan air mata bahagia. Aku tidak bisa sampai di sini tanpa doa dan dukungan kalian semua. Terima kasih. Mulai sekarang, aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku hanya akan melangkah maju. Sorakan semakin meriah. Malam itu, aku benar-benar merasa bebas. Pesan untuk diriku sendiri. Ketika pesta selesai dan rumah kembali tenang, aku duduk sendirian di ruang kerja. Aku membuka buku catatanku, buku yang sejak awal menjadi saksi perjalanan pahitku. Aku menulis dengan tangan gemetar, tapi penuh keyakinan. Aku adalah perempuan yang pernah disakiti, tapi aku tidak hancur. Aku pernah ditampar di depan dunia, tapi aku membalas dengan berdiri lebih tegak. Aku pernah kehilangan segalanya, tapi aku mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga. Harga diri, kebebasan, dan kebahagiaan. Aku menutup buku itu dengan senyum lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa bab luka dalam hidupku benar-benar tertutup. Kebebasan yang sesungguhnya. Beberapa minggu kemudian, aku pergi berlibur ke pantai bersama keluarga. Kami berjalan di pasir putih, tertawa bersama, menikmati ombak yang bergulung. Aku berdiri menatap lautan luas. Angin berhembus lembut ke wajahku. Aku mengangkat tangan, merasakan kebebasan sejati. Tidak ada lagi rantai yang mengikatku. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi luka yang membelenggu. Aku berjanji pada diriku sendiri, mulai hari ini, hidupku hanya akan dipenuhi kebahagiaan yang aku pilih sendiri. Penutup. Perjalananku penuh dengan luka, air mata, dan penghinaan. Tapi aku tidak hancur. Aku justru bangkit, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Mantan suamiku boleh saja jatuh menjadi gelandangan, tapi itu bukan lagi urusanku. Balas dendamku sudah tuntas. Kini, yang ada hanya aku,
perempuan yang menang, perempuan yang bebas. Aku melangkah di pasir pantai itu dengan senyum yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar bebas.